Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini itu hari ke-23 Ramadan dan kita mau ngajakin anak-anak jalan-jalan ke situ Sangiang karena ya pengen main aja lah sambil sekalian ngabuburit kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya penasaran update barunya situ Sangiang tuh kayak apa, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi kita udah sampai di lokasinya dan di sini tuh ternyata pedagang-pedagangnya pada tutup ya, namanya juga lagi Ramadan biasanya. So di sini gak suka banyak ada yang jual. Tapi kita tetap mau masuk ke dalam karena kita mau ngajakin anak main lah, intinya ngabuburit aja sih sambil kita ngeliat nanti kondisinya kayak gimana di dalam. Sampai ketemu di dalam. Jadi dari depan tuh kita jalan dulu menuju ke dalamnya. Ini sih ngabuburitnya emang ngabuburit anak ya. Cuman jadinya yang capek orang tuanya. Gendong ini juga berat ini yang kecil ini. Dan kita tuh bawa roti. Kita udah beli di luar kayak beli roti. Cuman kita memang biasanya meskipun kita bawa roti dari luar, kita tetap beli yang dari dalamnya juga. Jadi ya bagi-bagi rezeki gitulah sama pedagang-pedagang di sini ya. Dan harga roti yang mereka jual juga nggak terlalu mahal, Rp10.000 per bungkus. Itu ya lumayan aja lah gitu ya. Jadi ya sama-sama kita kan mau liburan, kita mau senang-senang sambil kita bagi-bagi rezeki juga buat sama yang lain. Gitu. Dan ini karena bulan puasa biasanya di sana suka ada yang jualan makanan gitu, minuman segala macam. Cuman tadi si ibu-ibu di depannya tadi udah ngomong bahwa di sini tuh udah nggak ada katanya yang jualan karena memang kan namanya juga lagi bulan puasa ya. Gitu. Nah kita ini mau masuk ke area dalam dari situ Sangiangnya. Jadi ini bagian, jadi di sini tuh ada kayak makam keramat gitu. Dan tapi kita nggak akan masuk ke sini, kita tuh jalannya mau ke sana. Jadi barusan aja tuh saya kan bawa itu ya kresek gitu kan. Jadi saya tuh lupa bahwa di sini tuh yang banyak mangki gitu loh. Jadi si mangkinya tadi tuh ngeroak ngambil si plastik rotinya. Sampai kaget banget ya karena maksudnya saya juga kan lagi gendong anak juga ya di sini. Terus tiba-tiba ketarik aja gitu kan, sempat kayak teriak-teriak gitu. Kaget. Ini juga masih kayak deg-degan gitu karena tadi kayaknya karena ya rasanya kan kebayang nggak sih kita tuh kan ngerasa dalam kondisi aman. Tuh kita lihat tuh. Jadi si itunya tuh gitu banget, apa namanya? Yuk, ayo yuk cepat. Malahan jadi gini ya, nggak banyak orang malah jadi. Yuk. Kita tuh mau ngapain ini malahan pergi ke tempat kayak gini ya. Jadi maksudnya mungkin karena nggak ada orang di sini, jadinya si mangkinya tuh lebih ganas kayak gitu kan, karena dia memang menantikan makanan kayaknya gitu kan. Nggak ada yang ngasih makanan. Terus juga saya mau ngasih tips juga di sini, hati-hati kalau pakai HP karena memang di sini tuh suka banyak kejadian HP-nya diambil. Makanya tadi tuh saya agak fokus tuh merhatiin HP sebetulnya, takut HP-nya kenapa-napa. Ini kita udah mau nyampe di situ Sangiangnya. Saya kasih lihat videonya ya. Nah ini kita udah nyampe di situ Sangiangnya. Itu kayaknya yang ada di air tuh puncaknya tuh. Ini airnya lagi penuh banget, biasanya tuh nggak sampai segini sih. Biasanya kita agak ke tengah gitu. Kita masih nggak tahu yang pas baur aku. Di sini aja tuh ya. Yuk sini aja ya. Ini nggak penuh ya itu? Enggak. Ya, masih kaget gitu loh kejadian yang barusan. Pemandangannya di situ ya. Deh. Sebenarnya ini pemandangannya bagus banget ya di situ Sangiang tuh. Kalau kelihatan nggak nih? Ya tadi kita masuk lewat situ ya. Tuh. Jadi pemandangannya tuh indah kalau menurut saya, ini tuh kayak asri banget. Ya. Terus kita bisa ngasih makan ikan juga di sini. Enakan banget.
Nah jadi kalau di sini tuh ikannya kayak gini ya, kita ngasih makanan mereka tuh nyamperin sampai ke pinggir banget dari situnya sini. Nih suami sama anak-anak tuh lagi seneng nih ngelempar-lemparin roti aja kita ke sini. Terus ikannya tuh nyamperin sampai ke pinggir-pinggir kayak gini. Aduh ya Allah, seneng banget sih anak-anak tuh main kayak gini ya. Aduh digigit-gigit sama nasi. Ya. Jadi saya mau ceritain sedikit tentang sejarahnya Situ Sangyang ini. Jadi Situ Sangyang ini tuh adalah patilasan dari tempat semedinya gitu lah ya, dari Prabu Siliwangi. Dan kalau nggak salah gitu dari sejarah itu juga, itu ikan-ikan yang ada di Situ Sangyang itu adalah jelmaan dari prajurit-prajuritnya Prabu Siliwangi. Jadi makanya emang ada larangan di sini untuk ngambil ikannya. Tapi larangan secara logisnya adalah ini tuh apa namanya? Taman Nasional Gunung Ciremai gitu ya. Jadi memang nggak diperbolehkan untuk ngambil hewan ataupun tumbuhan di sini gitu. Jadi kita benar-benar kayak menikmati pemandangan aja alam di sini kayak gitu. Terus di sini tuh karena memang alamnya masih terjaga banget, bisa saya lihat di sini ya. Tuh. Itu kayak hutan-hutan, dan itu tuh kalau misalnya lagi terang tuh ya di situ tuh ada Gunung Ciremai kelihatan kayak gitu kan. Jadi memang alamnya terjaga banget, makanya di sini tuh kayak masih banyak hewan-hewan kayak monkey segala macam di sini gitu ya. Karena memang ya nggak ada yang ngeburu gitu loh di sininya, dan memang kalau monkey itu agak lebih beringas ketika musim-musim sepi kayak gini, karena mereka kan nggak dapat makanan juga kan. Jadi yang dikasih makan di sini tuh nggak cuman ikan sih sebetulnya, tapi juga kayak monkey-nya juga kan, mereka suka ngambil-ngambil makanan kayak gitu ya. Nah kita lanjut lagi ceritanya gitu ya. Di sini tuh suka jadi tempat kayak misalnya kalau kita pengen bukan bikin, saya nggak begitu paham sih ya bentukannya di sini kayak apa. Cuman kalau orang kayak pengen rezekinya lebih lancar dan sebagainya, di sini tuh kayak ada kuncennya yang memang kayak ngasih tahu ya harus ngelakuin apa dan baca doa apa kayak gitu gitulah ya di sini daerahnya kayak gitu. Cuman saya sih memang selama dari awal datang ke sini sampai sekarang sih emang tujuannya memang cuman pengen main aja, terus pengen main awalnya gitu kan. Terus ketika udah ngediscover bahwa di sini tuh kayak seneng bisa ngasih makan ikan dan sebagainya, ya udah saya tuh kesini hanya untuk ngasih liburan anak ngasih makan ikan kayak gitu. Jadi nggak pernah. Cuman memang kalau misalnya lagi musimnya ramai tuh suka ngeliat sih saya kayak di sini tuh orang-orang pada ikut mandi segala macam kayak gitu ya. Ya memang di sini sih landai ya si airnya gitu ya. Jadi nggak langsung dalam gimana gitu kan. Cuman ya gitu, sayanya nggak pernah ikutan gitu, maksudnya nggak cuma ngeliat-liat aja dan nggak pernah nanya persisnya kayak gimana kayak gitu kan. Cuman memang si kuncinya sih sempet kayak nawarin dulu mungkin, tapi karena kayaknya dia udah sering ngeliat saya datang ke sini dan memang nggak pernah minta apa-apa gitu kan. Kita memang pure aja pengen ngasih makan ikan gitu. Jadi mereka ya udah nggak si kuncinya tuh kayak nggak pernah ngomong apa-apa lagi, ya udah aja kita datang tuh biasa aja dianya gitu. Kayaknya mungkin dia agak apal juga karena udah terlalu sering. Jadi sering saya tuh datang ke sini tapi memang nggak di video gitu loh, karena pikir saya ini kayaknya jadi konten yang agak menyebalkan juga ya, sering-sering banget main kesininya kayak gitu kan. Karena ya namanya juga nyenengin anak, ini kan jaraknya juga nggak begitu jauh dari rumah. Terus ya gitulah, pikir saya tuh di sini tuh nggak ada tukang jajan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Jadi biasanya tuh saya tuh datang ke sini gitu kan, terus anak main, terus pulangnya kita makan kayak gitu kan. Jadi anak-anak tuh justru lebih lahap makannya, dan saya lebih senang aja gitu ngelihatnya kalau anak lebih lahap makan setelah kita main gitu. Jadi di tempat ini juga tuh ada tempat kayak tangga gini ya. Ini biasanya tuh tangganya kelelep air kalau misalnya airnya lagi banyak, dan itu kayak bagus banget. Di atas itu kayak ada bangunan gitu. Terus di sininya tuh zaman dulu sih ada kayak bangunan-bangunan dari kayu gitu, tapi sekarang udah nggak ada. Ini sekarang tinggal ada gazebo doang. Nah di sini tuh bisa tempat yang bagus banget untuk foto priwet. Lihat deh, kayaknya bagus banget gitu loh sih itu. Pohonnya pun kayak mau menyentuh ke air gitu. Wah udah estetik banget deh. Ini kita lagi ngambil jalur pulang yang beda dari jalur pergi tadi. Biasanya sih suka lewat jalan sini, cuman tadi tuh gara-gara ada monkey jadinya kayak kaget gitu loh. Mau lewat sini jadi agak nggak berani, karena memang di sini tuh kan ya. Jadi di sini tuh memang kan jalurnya lebih hutan ya. Cuman saya senang lewat sini tuh biasanya di sini tuh suka ada kayak outbound-outboundan buat anak gitu loh. Jadi saya suka ajakin anak main dulu sebelum pulang di sini. Tapi ternyata outboundnya kayaknya udah pada rusak, di sini udah nggak ada tuh sama sekali. Jadi ya mungkin kita langsung pulang aja. Ya, cuma di sini tuh agak khawatir ya, anak saya punya ini bayi itu kayaknya dia tuh yang menyaksikan sendiri kan tadi si rotinya diambil sama monkey ya. Jadi dia tuh kayak agak tegang gitu loh. Biasanya dia tuh kan agak nggak mau turun, mau turun gitu kan ya.
minta turun, terus kayak pengen jalan sendiri dan sebagainya. Tapi ini tuh kayak dia tetap aja gendongan, nggak minta turun sama sekali. Kayaknya dia benar-benar kaget karena mengalami pengalaman kayak tadi gitu. Oke, ini kita udah pulang, udah di mobil lagi. Kita mau perjalanan pulang karena udah selesai juga main-main di sananya, udah agak lama tadi. Untuk tiket masuknya sendiri tuh harganya 15.000. Terus ya gitulah, hati-hati sama barang bawaan kalau pergi ke sini. Karena di sini tuh ada monkey yang suka ngerebut makanan segala macam. Terus juga bawa uang receh-receh kayak gitulah buat kalau kita mau jajan-jajan gitu. Karena di sini kan lokasinya terisolir ya ke dalam. Jadi kalau misalnya bawa uang terlalu besar tuh nanti agak susah nyari kembaliannya segala macam kayak gitu. Kalau kalian lagi di Majalengka pengen cari tempat liburan untuk keluarga yang budget friendly segala macam gitu, yang tempatnya enakan buat piknik dan sebagainya, kalian bisa pergi ke Situ Sangiang. Oke, sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video